Selamat malam Exclusive Family Crypto Health. Di sini karena ada yang request ya, gimana caranya untuk membentuk money management yang bagus ya. Di sini aku akan bahas untuk modulnya ya. Ya, money management to build your crypto folio. Nah, yang pertama itu ya jadi intinya gini ya, kita harus bagus dalam manajemen portofolionya ya, atau kriptofolionya itu harus bagus. Kenapa? Karena kita harus tahan banting guys ya. Kita nggak tahu sekarang itu keadaannya lagi bullish ataupun bearish. Pada saat bullish kita harus harus take profit ya. Kalau misalkan pada saat agak bearish ya atau terbentuknya local bottom ya kita harus serok dengan banyak ya, dengan percaya diri juga ya. Kalau misalkan kita sudah mempunyai ilmu makroekonomi dan lain sebagainya, tapi kita nggak punya uang untuk serok, itu ya sama aja ya guys ya, gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman bisa wait and see. Itu sangat sayang sekali ya. Nanti di modulku yang satunya ya, yang Siler itu bakalan menambah dana serok kalian sebenarnya ya. Oke, yang pertama tetap ya Bitcoin ya. Bitcoin ini penting banget ya, Bitcoin. Selalu aku ingatkan ya, kalau misalkan Bitcoin harus menjadi mayoritas hold ya dari kriptofolio kita semua ya. Kriptofolio kita semua itu 50% adalah Bitcoin. Kenapa ya? Karena dia adalah jangkar ya, aset yang paling langka. Jadi kita harus paling banyak portofolionya di Bitcoin gitu ya. Oke, yang kedua itu apa? Menurutku sih saham Amerika, saham US ya. Karakteristiknya itu mirip altcoin, oke? Aku menganggap saham Amerika ini sebagai altcoin ya, dengan resiko yang lebih rendah, tetapi potensial gain-nya tuh lebih tinggi ya. Bahkan gain-nya bisa mirip meme coin ya. Karena apa ya? Kemarin ya ada MSTR naik 10x ya. Kemudian Nvidia juga sama ya. Naik banget. Padahal dia juga market cap-nya tinggi, tapi masih bisa naik-naik terus. Makanya aku menganggap altcoin itu seperti meme coin ya. 20% portoku adalah saham US dan juga altcoin ya. Oke, saham US-nya apa ya? Itu adalah MSTR ya, MicroStrategy, kemudian Coin atau Coinbase, Nvidia, kemudian Google ya. Bisa juga ditambahin Tesla ya, aku juga punya Tesla. Kemudian altcoin-nya apa ya? Altcoin-nya ini jangan yang aneh-aneh ya guys ya, jangan kayak Ondo terus habis gitu ARB gitu jangan. Jadi altcoin-nya ini yang benar-benar ada use case-nya ya. Yang pertama adalah BNB, kemudian Sol, dan juga Hype. ETH juga boleh ya, ETH juga boleh. Selain itu sangat berisiko ya guys ya. Jadi kalian altcoin, itu tujuan kita beli altcoin itu apa? Yaitu untuk outperform dari Bitcoin ya. Jadi capital gain-nya itu harus lebih tinggi dari Bitcoin. Tujuan kita membeli altcoin itu adalah itu. Tapi kalau pada saat kita membeli altcoin itu underperform Bitcoin ya, buat apa kita beli altcoin ya? Oke. Ya, aku menganggap saham Amerika sebagai altcoin, ini tadi sudah ya. Kemudian yang ketiga adalah meme coin ya. Ini very high risk dan juga very high return. Aset yang sangat berisiko, uang bisa jadi nol ya. Jadi pada saat kita membeli meme coin itu kita harus punya mindset ya. Oh ini bakalan jadi nol atau jadi naga gitu ya. Tetapi ini sangat menarik, ini seperti kasino ya, kita bermain kasino. 30% portoku adalah meme coin. Oke, jangan bet atau membeli meme coin kalau portofolio kalian masih berantakan atau jelek ya. Nanti rungkat kalian pastinya nangis ya. Oke, ini ya kesimpulannya 50% sampai 60% itu adalah Bitcoin sebagai jangkar. Di sini adalah ultra hard money yang sebenarnya itu adalah Bitcoin ya. Bitcoin sama emas ya, mirip-mirip. Oke. Jadi dia harus dibeli 50 sampai 60% dari kriptofolio kalian. Oke, karena kenapa ya? Karena semuanya aja beli Bitcoin, guys. Come on, kalian harus beli juga ya. Semua perusahaan besar berebut beli Bitcoin ya. Kemudian negara beli Bitcoin. Kemudian yang kedua itu adalah altcoin. Kalau misalkan portofolio Bitcoin kalian sudah selesai ya, itu baru kalian melirik altcoin atau saham US ya. Jangan kebalik-balik. Jangan kalian 50% altcoin, 50%-nya lagi meme coin. Rungkat kalian, sumpah. Jangan seperti itu ya. Walaupun dana kalian sedikit, aku menyarankan kalian harus latihan ya guys ya. Latihan gitu ya. Latihan walaupun portofolio kalian masih 10 juta, 20 juta itu tetap harus sama ya. 50% Bitcoin, 20%-nya 20% sampai 30%-nya itu altcoin, kemudian baru meme coin. Seperti itu ya. Oke, nah
ini adalah yang paling penting ya dari modul kali ini. Setelah kriptofolio kalian sudah benar ya tadi ya alokasinya, hal yang nggak kalah penting adalah dana cicil DCA. Banyak yang mempunyai anggapan ya bahwa dana cicil DCA itu ya yang tadi ya, yang 50, habis gitu 20 sama 30. Itu enggak guys, itu beda lagi. Dana cicil itu beda lagi di luar itu ya. Besaran dana serok atau dana cicil itu adalah 30% sampai 40% dari total portofolio atau kriptofolio kalian. Misalkan kalian punya modal ya, oh aku mau taruh di kripto ini 100 juta gitu ya. Maka kalian harus mempunyai dana cicilan ya, itu 30% sampai 40% di luar kriptofolio ya, itu simpan di bank. Kalian simpan di bank itu jaga-jaga. Kok misalkan kayak ada dam kayak gini langsung depo kayak gitu ya, langsung depo, langsung top up, langsung kita cicil gitu ya. Dana cicil ini selalu diisi guys, selalu diisi penuh ya. Jangan sampai isinya cuma 20%, 30%. Kalian nanti kalau misalkan ada dam, itu kalian nggak bisa ngapa-ngapain ya. Dapatnya dana cicilannya dari mana sih? Yang pertama dari hasil trading ya. Itu cuannya itu kalian jadikan USDC. Kenapa kok USDC? Karena pair ya. Pairnya dari token kripto itu jarang yang pakai USDC ya. Misalnya yang bisa USDC itu biasanya cuman Bitcoin seperti itu ya. Jadi misalkan hype USDC itu kan bisa ya, tapi di DEX. Kemudian kalau misalkan Fartcoin USDC itu jarang guys. Yang punya pair seperti itu. Jadi kenapa kok USDC? Karena biar nggak kamu belanjain lagi, nggak kamu belanjain untuk beli kripto lagi kayak gitu. Jadi dana 30-40% ini jangan diotek-otek ya. Bisa kamu jadikan USDC atau kamu bisa masukkan ke akun bank. Jadi akun bank ini fungsinya untuk standby guys, sama kalian hidup gitu ya. Kalian hidup itu dari akun bank, kemudian kalau misalkan dana serok juga dari bank. Oke. Kemudian dari pekerjaan aktif. Jadi pekerjaan aktif ini kalian jangan tinggalkan guys gitu ya. Karena kalau misalkan kripto marketnya bagus ya oke gitu ya. Kalau misalkan jelek, kalau kayak sekarang ini ya tanggal 30 ini ya lagi down gitu ya. Terus kalian nggak bisa makan gitu ya. Jadi jangan jadi fokus crypto boy ya. Kalian tetap harus punya pekerjaan aktif. Itu fungsinya untuk apa? Untuk mengisi dana cicilan kalian seperti itu ya. Jadi pada saat kriptofolio kalian udah bener, kemudian ada dana serok, ya udah kalian bakalan selamat gitu ya. Kemudian seroknya nih gimana? Kalau misalkan aset kalian itu misalkan turun 5%, 5-10%, itu kalian hajar gitu ya, atau di supportnya gitu ya. Jadi DCA-nya ini juga jangan lamsam ya. Jadi misalkan turun 10% itu kalian cicil kayak gitu ya. Kemudian turun 20% kalian cicil lagi seperti itu. Nanti kalau misalkan marketnya ini masih bullish, kalian bakalan mendapatkan average dari koinnya nih yang lebih bagus lagi ya, seperti itu gitu ya. Aku melakukan hal ini berkali-kali guys. Makanya pekerjaan itu nggak boleh berhenti ya. Aktif itu nggak boleh berhenti. Oke. Kemudian hasil cuan trading itu jangan kalian compoundingkan lagi gitu ya. Boleh kalian compoundingkan lagi kalau misalkan dana cicil kalian itu 30-40% itu udah bagus, sudah ada kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan 100 juta modalnya, 40 juta itu kalian harus ada ya. Nganggur itu harus ada. Itu emang dana yang dipersiapkan untuk serok ya. Karena kita nggak tahu market down itu kapan, kita bisa analisa, yang penting kita tahu bigger picture-nya ya. Kalau misalkan market ini masih bullish kayak gitu. Kalau misalkan market ini masih bullish, kita serok guys. Sama kayak aku serok Bitcoin di 76K, di 78K itu ada, di IG Reels itu juga seperti itu. Oke? Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu.